Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saya dan Anda semua selalu diberikan kesehatan ya teman-teman. Amin ya robbal alamin. Baik teman-teman, yang kita bahas dalam video kali ini yaitu masalah harga panenan bebek pedaging menjelang Hari Raya Idul Adha teman-teman. Bagaimana nanti harganya, apakah naik ataupun turun? Kemudian harga DOD-nya juga bagaimana, naik atau turun. Nanti kita bahas bersama-sama dalam kesempatan kali ini ya teman-teman. Baik teman-teman, sebelumnya saya berikan update dulu. Ini bebek yang di sini dalam video ini sudah umur 35 hari ya teman-teman. Ini 35 hari, artinya 5 hari lagi sudah siap kita panen. 35 hari sebesar ini teman-teman ya. Ini mulai umur 12 hari sudah makan full pakan campuran teman-teman. Jadi pakannya itu nyampur sendiri, yaitu antara kebi, sentrat, pur, kentakip, coklat putih, dan juga sedikit katul teman-teman ya. Jadi itu. Terus ini saya memakai DOD pabrikan ya teman-teman. Besarnya sekian ini. Umur 35 hari siang ya teman-teman. Baik teman-teman, langsung ke pokok pembahasan, yaitu masalah harga panenan bebek pedaging di momen Hari Raya Idul Adha ini. Apakah naik atau turun? Kemudian harga DOD-nya bagaimana, naik atau turun, kita bahas bersama-sama di sini. Yang kita bahas dulu adalah soal harga DOD ya teman-teman. Untuk saat ini yaitu berapa? -2 sebelum Hari Raya Idul Adha, itu harga DOD itu stabil teman-teman ya, tidak ada kenaikan juga tidak ada penurunan, stabil, baik DOD pabrik maupun tetasan lokalan itu stabil teman-teman untuk saat ini harganya. Jadi apa, untuk saat ini itu DOD itu dari khususnya produk pabrikan itu agak anu ya teman-teman ya, suplainya agak diperketat oleh pihak pabrik. Hal itu untuk mengantisipasi peredaran panenan bebek di pasar saat menjelang Idul Adha ini. Artinya pabrik itu menjualnya dibatasi teman-teman ya. Misalkan di produk PPM itu ya, kita sebut saja merek nggak apa-apa, PPM, yang dulunya itu daerah saya itu per minggu itu datang, ini reseller saya dijatah 2 minggu sekali. Artinya ini sudah terjadi sejak beberapa minggu yang lalu ya teman-teman, dibatasi oleh pabrik. Artinya pabrik itu tidak mau mengalami panenan banjir teman-teman di pasar menjelang momen Idul Adha ini. Karena kalau bebek banjir, panenan bebek itu banyak banjir, harga DOD pun turun teman-teman, turun drastis. Artinya pabrik pun tidak mau rugi akan hal ini. Itu untuk info DOD. Kemudian untuk harga panenan bebek sendiri ya teman-teman, di daerah saya itu masih cukup stabil antara 25.500, 26 dan 26.500 teman-teman. Itu harga saat ini di daerah saya. Masih sangat bagus sekali potensinya di momen lebaran ini, momen lebaran haji ini.
Jadi berbeda untuk 2 tahun terakhir ini ya teman-teman. Itu harga bebek pedaging di saat mau menjelang Idul Adha ini atau beberapa minggu setelah Idul Adha itu 2 tahun terakhir, menurut pengamat 2 tahun terakhir ini ya teman-teman, itu harga bebek bagus teman-teman. Harga bebek bagus, artinya masih harganya itu masih cukup tinggi, yaitu hanya selisih 1.000 atau 1.500 dari saat Idul Fitri. Tapi kalau yang sebelum-sebelumnya, sebelum 2 tahun ini, itu harganya hancur-hancuran teman-teman. Kalau mau menjelang Idul Adha seperti ini. Tapi untuk 2 tahun ini berbeda, harganya bagus harganya. Jadi kita peternak pun juga was-was teman-teman ya, bila menghadapi musim momen hari raya Idul Adha kurban ini. Karena was-was itu mungkin kebanyakan peternak sudah mengantisipasi akan hal ini ya teman-teman. Makanya di daerah saya itu info dari teman-teman itu banyak sekali kandang yang kosong teman-teman. Kandang yang kosong, kemudian ditambah lagi pasokan DOD dari pabrikan itu agak sedikit dikurangi peredarannya, diatur oleh pabrik, jadi tidak los, dijual los gitu, per minggu datang seperti itu. Artinya ini juga diantisipasi oleh pabrik ya teman-teman hal ini, dan ini juga sangat menguntungkan sekali kita sebagai peternak ya teman-teman, kalau situasinya seperti ini. Jadi kita peternak harganya itu masih cukup bagus kalau seperti itu. Itu untuk panenan bebek ya. Tentunya ini harga ini ditentukan oleh tidak sama ya teman-teman, di masing-masing daerah tentunya berbeda. Biasanya itu kalau di daerah Blitar, Kediri itu biasanya harganya di bawah daerah-daerah lain. Artinya paling rendah di Kediri, di Blitar, seperti itu. Biasanya seperti itu yang terjadi. Terus untuk harga pur atau bahan pakan untuk bebek pedaging ini itu juga cenderung stabil ya teman-teman, setelah mengalami kenaikan beberapa minggu yang lalu. Itu untuk saat ini cenderung stabil, dan juga kita stok barangnya itu melimpah teman-teman ya. Misalkan KFB ataupun Bekatul, itu bahan pakannya tidak lama kalau beli ya teman-teman, cukup tersedia di sini. Jadi harga panenan stabil, kemudian harga DOD juga stabil, kemudian harga pakannya, bahan pakannya juga stabil. Itu sangat bagus sekali ya teman-teman. Untuk peternak potensinya sangat bagus untuk mendulang keuntungan tentunya. Saya kira itu video yang dapat saya sampaikan untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.